Selamat hari Sabat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan. Satu minggu kita dipertambahkan usia dan kesempatan menikmati hari-hari yang kita lalui. Mari kita berdoa dalam hati sejenak. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat sepanjang satu minggu ini adalah merupakan pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Judulnya Hidup oleh Firman Allah. Hidup oleh Firman Allah. Tentu kita sudah memahami bila mana dikatakan hidup oleh Firman Allah. Di dalam ayat hafalan atau ayat inti Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat ini begitu penting dan sangat bermakna. Oleh karena ada banyak manusia di dunia ini mengaku orang yang takut akan Tuhan. Bahkan yang saya tahu, yang saya alami dalam perjalanan pelayanan dalam kurun waktu 30 tahun lebih ini. Ada banyak orang yang saya jumpai menunjukkan Alkitab mereka yang dibaca setiap hari. Namun, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua menjadi pelaku firman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa ini penting? Oleh karena dalam pelajaran sekolah Sabat kita, penurutan akan membuka rumah harta karun yang penuh berkat dari Tuhan dan akan membawa kita kepada kesukaan serta cara hidup yang diubahkan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan kita yang jika sebaiknya, dikatakan yang jika sebaliknya akan tertutup bagi kita. Kenapa saudaraku pentingnya kita membaca firman Tuhan? Karena firman itu memberikan kepada kita kekuatan. Saat-saat genting seperti di zaman sekarang kita ada. Pada saat kita mengalami kedukaan, pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, pada saat kita mengalami kegalauan, pada saat kita mengalami kesukaran, sesungguhnya satu-satunya yang bisa memberikan penghiburan yang kuat bagi kita, Allah yang kita tidak lihat, dan firman yang dapat kita baca dan kita amalkan. Saudara-saudaraku yang kasih, pada waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus sendiri adalah seorang pelajar Alkitab yang luar biasa. Sebab setiap kali dia menyampaikan pekabaran, bahkan pada saat dia dalam pencobaan di padang gurun, dicobai oleh setan penguasa kegelapan, Yesus berdiri tegap, berdiri dalam ketegaran dengan mengandalkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, firman ini bukan hanya untuk dimiliki, bukan hanya untuk menjadi pengetahuan semata-mata, bukan untuk dihafalkan semata-mata, bukan hanya sekedar dibaca. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, mari kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Saya suka ini ayat dan ini merupakan amaran juga sekaligus nasihat bagi kita. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Pada waktu firman ini ditulis,
lebih kurang 2000 tahun lalu, kata sudah dekat itu sudah disampaikan. Tentu sudah berkurang 2000 tahun saudara, betapa dekatnya kita kepada kedatangan Tuhan itu. Dan kata bahagia makarios yang disampaikan di sini adalah kepada mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang menurutinya. Ada banyak orang yang membaca, ada banyak orang yang mendengar, tetapi gagal di dalam melakukan atau dalam menurutinya. Saudaraku yang kasih, dalam mempelajari firman agar bisa berkuasa dalam hidup kita, salah satu kebutuhan yang terbesar ialah kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus dari Tuhan. Dikatakan di sini, mempelajari firman Tuhan dengan cermat, dengan metode yang tepat sangatlah penting. Tetapi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih lagi, adalah kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana ini kita mampu melakukannya? Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bisa memberikan kepada kita pemahaman melebihi kemampuan kita yang terbatas ini. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengerti maksud ilahi yang kita tidak lihat itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Mari kita baca dalam Filipi pasal yang kedua. Apa firman Tuhan katakan? Filipi pasal yang kedua. Ini mulai dari ayat yang ke-12. Kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya pada waktu kita merindukan melakukan perintah Tuhan ini untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa Allah lah yang memampukan kita. Sering orang dalam pengalaman saya selama ini katakan begini, pendeta, saya sudah berusaha dan saya punya kerinduan, tapi penggodaan itu terus datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita ini di dunia yang berdosa. Kita ini berada dikelilingi oleh semua kuasa kegelapan. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kalau kita mengandalkan pikiran kita saja, kalau kita mengandalkan pengetahuan kita saja, maka kita tidak akan pernah bisa menang. Sebab penguasa kegelapan itu dia sudah belajar mulai dari surga. Dia tahu semua firman ini. Dia adalah pelajar yang baik juga. Pada waktu dia mencobai Yesus di padang belantara, apa yang dia gunakan? Dia kutip firman Tuhan. Dan coba lihat sekarang ini saudara, ada banyak orang mengutip firman Tuhan untuk memojokkan saudara, untuk mempersalahkan firman Allah, untuk mempersalahkan Allah sendiri. Dan itu tidak akan berhenti sampai dunia ini binasa. Tapi apa yang kita butuhkan sekarang? Saya senang ayat ini, saya ulangi kembali saudara-saudara. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tetapi Allah tidak akan melakukan itu kalau saudara tidak mau. Jadi saudaraku, di sini adalah kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Kesuksesan itu terjadi oleh karena ada kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Panggilan datang kepada saudara dan saya. Kesempatan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi pada waktu kita tidak menyambut kuasa itu dan bantuan itu dari Tuhan, maka jangan pernah saudara memimpikan akan kemenangan itu. Makanya dalam pelajaran hari Senin disebut belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya sudah dahului tadi. Dia adalah seorang pelajar Alkitab. Dan dia praktekkan apa yang dia baca. Pada waktu pencobaan itu datang, dia ingat akan firman Allah. Dia bersandar kepada firman itu. Dia tidak bersandar kepada dirinya. Ingat saudara, Yesus dalam menghadapi pencobaan, tantangan, dia tidak bersandar kepada dirinya. Ini poin penting saudara. Tetapi dia bersandar kepada Bapa, bergantung kepada Bapa dan kepada firman yang sudah diajarkan kepadanya dari sejak kecil. Waktu dia manusia di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkali-kali kita membaca tentang Yesus, terutama pada waktu dicobai di padang gurun, bahwa Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Dan di dalam Lukas pasal 24, Yesus menegaskan kembali di dalam ayat 45 dan ayat 46. Pada waktu Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri. Saudaraku, apa kata Yesus? Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara perhatikan. Kembali Yesus mengarahkan pikiran murid-murid kepada firman Allah, kepada Alkitab. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kasih, coba lihat manusia itu dalam mengerti begitu sulit. 3,5 tahun murid-murid bersama dengan Yesus. Dan Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahkan waktu berkhotbah kepada orang banyak, mengajar kepada orang banyak tentang dirinya itu siapa. Dia adalah yang diutus oleh Bapa. Dia adalah anak domba Allah. Dan dia sudah menyampaikan bahwa setelah 3 hari ia akan bangkit. Tapi mereka, saudara-saudaraku, ini penting buat kita dalam pelajaran sekolah sahabat kali ini. Karena saya itu alami sampai hari ini. Ada banyak orang berkali-kali saya katakan tadi membaca firman Tuhan. Sampai kumal itu Alkitab. Tetapi tidak memahami dan tidak melakukan. Kejadian terjadi dalam peristiwa murid-murid Yesus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menegaskan kembali firman itu kepada mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya terus terang dengan pelajaran satu sahabat ini mengingatkan saya kembali begitu hebatnya kuasa kegelapan untuk membuat pikiran manusia itu gelap, redup tentang firman Allah. Sudah dilihat, sudah dialami, tapi jangan lupa saudara, ingat ini baik-baik. Ada banyak orang sekalipun sudah lama dalam kebenaran, menerima Yesus, belajar firman Tuhan, bahkan mengkhotbahkan firman itu. Tapi di akhir perjalanan hidupnya, tidak jarang orang meninggalkan kebenaran.
Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Itulah sebabnya dalam ayat 46 tadi, Yesus menekankan ada tertulis, ya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan 47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dirindukan oleh Tuhan dari kita. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita sudah belajar. Dan betapa hebatnya gereja kita. Setiap hari disediakan, ya, sabda Tuhan, makanan rohani pagi hari, malam hari dengan sekolah Sabat. Dan Alkitab diingatkan kepada kita untuk dibaca, direnungkan. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Kita adalah pelaku firman. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ambil waktu saat teduh dengan firman Allah. Apapun alasannya, jangan pernah melalaikan waktu bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak satupun orang yang tahu kapan harinya. Jangan pernah saudara tertipu dengan melihat dirimu, mungkin engkau orang hebat secara dunia, memiliki pengetahuan, tubuh yang kokoh, gagah, saudara mungkin rasa sehat, berkecukupan, ada harta, jabatan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih, itu semua tidak akan dibawa. Itu semua akan ditinggalkan di dunia ini. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, tabiat yang telah disucikan di dalam Tuhan, oleh karena kita setiap hari diperbaharui oleh karena belajar firman Allah. Dan kita praktekkan dalam hidup kita, dalam pelayanan. Itulah yang merupakan satu jaminan, pengharapan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, Mazmur pasal 37, ayat yang ke-7. Firman Tuhan, apa yang dia katakan kepada kita pada saat ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang-orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini tergoda dalam kecemburuan melihat orang lain. Oleh karena kita melihat diri kita, kita bandingkan secara duniawi dengan orang lain. Sesungguhnya kalau mata hati kita terbuka, mata rohani kita terbuka dengan jelas. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang benar tidak dapat dibayar oleh apapun yang ada di atas dunia ini. Kesempatan saudara adalah milik Tuhan. Karena Dia yang memberikan itu kepada saudara dan saya. Detakan jantung saudara bisa berdetak hari ini. Saudara bisa berdiri, bernyanyi, bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab saya sendiri sudah buktikan, sudah ada keluarga saya yang meninggal dunia. Sudah banyak anggota jemaat yang saya layani yang meninggal dunia. Dan saya sudah sering masuk ke ruang ICU, bahwa alat itu sehebat apapun, dokter yang menangani secanggih apapun, ya, saudara yang kasih, kecuali karena kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menambah sehasta perjalanan di atas dunia ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau andalkan? Itulah makanya judul pelajaran sekolah Sabat ini begitu besar artinya nilainya bagi saudara dan saya.
hidup oleh firman Allah. Karena hidup oleh firman Allah bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi ini berbicara tentang masa depan, kehidupan yang kekal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita masukkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kebenaran firman Tuhan. Karena bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tapi juga berkat bagi sekeliling kita. Kalau kita jadi pelaku firman, berapa banyak orang yang akan menikmati berkat. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, berapa banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengamalkan firman Tuhan ini dan melakukannya, berapa banyak orang bisa diselamatkan, karena bukan hanya diri kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, kalau kita membuat firman itu bertata di hati kita, kelihatan dari tindak tandukmu. Ada banyak orang yang menipu dirinya di atas dunia ini. Makanya tadi ayat hafalan kita, ayat inti kita saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat 22 itu, jika kita tidak demikian, artinya tidak melakukan firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Engkau bisa menipu orang lain, tapi sebenarnya kita tidak bisa menipu Tuhan. Yang paling hebat, tanpa sadar kita sedang menipu diri kita. Bukankah kita kasihan saudara? Kita manusia celaka. Pada karena kita sendiri, kita pikir kita selamat, tetapi kita tidak selamat. Karena apa? Kita mengandalkan hanya pengetahuan kita. Mengandalkan hikmat manusia, bukan hikmat dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya di dalam tulisan inspirasi dari Ellen White di Upward Look halaman 155. Mata alami tidak pernah bisa melihat keindahan dan keelokan Kristus. Pencerahan batin oleh Roh Kudus menyatakan kepada jiwa ketiadaan pengharapan yang benar dan keadaan tanpa daya, tanpa belas kasihan dan pengampunan dari penanggung semua dosa. Hanya Kristus yang memampukan manusia untuk melihat belas kasihannya yang tak terbatas, kasihnya yang tak terukur, kebajikan dan kemuliaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kecuali dengan pertolongan Roh Kudus, kecuali dengan pertolongan kuasa ilahi, kita tidak dapat menyelami betapa sebenarnya bahagia, betapa besar berkat, betapa besar karunia, betapa apa dikatakan tadi di sini, tidak terukur kebajikan dan kemuliaan Tuhan serta kasihnya kepada kita. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang, saya mau katakan dalam hidup saya dan mungkin juga kepada saudara, kebutuhan kita yang terbesar hari ini adalah kebutuhan akan kuasa Rohul Kudus. Agar kita dimampukan memahami firman Tuhan yang kita baca dan menjalankannya. Kalau bisa seperti itu, saya percaya Tuhan akan menuntun kita karena Dia merindukan kita bersama-sama dengan Dia di dalam rumah Bapa. Dan biarlah itu menjadi pengharapan juga bagi kita. Sekali lagi saudara, jadilah pelaku firman, jangan tipu dirimu sendiri. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman-Mu yang luar biasa. Sesungguhnya bila mana kami menyadari, mata rohani kami terbuka,
melihat kemuliaan-Mu, melihat kebaikan-Mu, melihat kasih-Mu, melihat pengorbanan Yesus kepada kami, maka setiap kami membaca lembaran demi lembaran firman-Mu, kami akan dihibur dan dikuatkan. Ajari kami untuk melakukannya ya Bapa. Karena walaupun kami memiliki pengetahuan, kami sudah membaca, sering kami terbentur di dalam melaksanakannya. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami dipenuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, dari hari ke hari kami diperlengkapi sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, kami rindu bertemu dengan Engkau. Urapi kami semua, seraya mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.